bersongsong dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih, semacam nipu nih. Apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu, yaitu di Papua, 4 provinsi. Bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Jumlah DPT di bawah kepala desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo itu jumlahnya 81 juta. Ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang akan kita buktikan. Dan sudah ada alat bukti awal yang sangat mumpuni memperlihatkan keterlibatan Presiden dalam kecurangan pemilu. Presiden yang melakukan tindakan-tindakan tidak patut, terutama dalam ruang demokrasi, terutama pemilu, itu dapat di-impeach. Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo mencuat setelah sejumlah tokoh tergabung dalam petisi 100 meminta pandangan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pemakzulan Jokowi pada 9 Januari 2024. Petisi 100 menyatakan setidaknya ada 10 alasan pemakzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada Gedung MPR, Senayan, Jakarta 20 Juli 2023. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan nomor 90/PUU/XX1/2023 mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Nepotisme Jokowi menurut petisi 100 jelas melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Perihal dasar hukum pemakzulan, petisi 100 mengatakan adalah Tab MPR Nomor 4/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan pasal 7A Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang pemakzulan presiden. Sebelumnya isu itu telah beredar sejak Oktober 2023. Pada waktu itu isu beredar karena Jokowi mendukung putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Terkait isu pemakzulan Presiden Jokowi, berita komentar sejumlah tokoh dan elit politik tanah air. 1. Mahfud MD, DPR yang memakzulkan. Usai menerima aspirasi kelompok petisi 100 penegak daulat rakyat, Mahfud MD buka suara mengenai wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu, upaya pemakzulan kepala negara tersebut mustahil untuk dilakukan, mengingat pemakzulan memerlukan waktu lebih dari sebulan. Nah, ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namanya. Impeach itu pendakwaan. Itu harus dilakukan oleh minimal sepertiga anggota DPR. Dari 575 sepertiga berapa? Dari sepertiga ini harus 2/3 hadir dalam sidang. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3 setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa Presiden sudah melanggar? Nanti MK sidang lagi lama.
2. Yusril Iza bertentangan dengan konstitusi. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra yang juga jadi salah satu pengusung Prabowo Gibran menyatakan bahwa upaya pemakzulan presiden merupakan tindakan inkonstitusional. Yusril menunjukkan keheranannya terhadap kunjungan gerakan tersebut ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan yang juga merupakan salah satu calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Pak, isu lain boleh Pak, terkait dengan pemakzulan Jokowi, bagaimana Bapak? Ini cuma mau rame-rame aja sebenarnya. Saya sudah membuat satu statement bahwa sebenarnya pemakzulan itu kan dasarnya pasal 7B dari Undang-Undang 45. Kalau presiden itu melakukan kejahatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain, tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah, sementara itu kan tidak diuraikan dengan jelas apa sih yang dilanggar oleh Pak Jokowi terhadap pasal 7B itu. Seorang yang menandatangani petisi supaya Pak Jokowi maju itu kan kemarin bertemu dengan Pak Mahfud MD. Ya, saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa isu pemakzulan itu bukan urusannya Menko Polhukam, ya. Itu urusannya DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR, apakah mau respon adanya pemakzulan ini atau tidak. Saya justru sebelumnya menyangka ya apa yang diucapkan atau oleh anggota PDIP Pak Masinton Seribu ya, yang pada waktu itu mau mengadakan angket ya, angket terhadap kalau itu bisa jadi pemakzulan memang. Kalau ada angket dilakukan lalu kemudian akhir dari angket itu kan adalah pernyataan pendapat dari DPR. Kalau DPR berpendapat presiden melakukan apa misalnya perbuatan tercela menjadi dasar bagi impeachment. Tapi kan apa yang diletakkan oleh Pak Masinton hilang begitu. 3. Puan Maharani, kita patuhi konstitusi. Menyikapi tuntutan penurunan jabatan Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani mengajak semua pihak untuk mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku. Meski demikian, Puan juga memberikan izin untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Sebagai Ketua DPP PDIP, Puan juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kondisi agar keamanan dapat terwujud menjelang pemilu 2024. Dia juga menegaskan perlunya netralitas dari semua aparat dan penegak hukum. Kita jalankan ke konstitusi itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan saja disampaikan, namun kita tetap menjaga situasi menjelang pemilu ini supaya damai, jaganya netralitas semua aparat penegak hukum, juga kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang itu berjalan dengan jujur dan adil. 4. Bivitri Susanti, peluang pemakzulan sangat layak dilanjutkan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, ide pemakzulan terhadap Presiden Jokowi upaya bagus. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera itu, Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera menggunakan hak angket dan interpelasi. Hak itu dimiliki DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Ferry Amsari, unsur pemakzulan terpenuhi. Akademisi Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memenuhi unsur konstitusi. Ferry menyebut Presiden secara kasat mata terlibat dalam upaya pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan Presiden 2024. Nasional menjalankan tugasnya, maka nggak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu. PD Perjuangan tetap apapun pemakzulan politik memiliki suatu risiko-risiko politik, dan untuk itu kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspon dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi. Meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara karena suatu kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga sekaligus sebagai anak dari Presiden Jokowi. Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspon. Sekiranya tidak direspon akan muncul gerakan yang makin besar. Inilah yang dikhawatirkan oleh PD Perjuangan. TNI tidak takut sama Tuhan itu. Kualat dia, durhaka dia. Pak Gatot, menurut Anda apa yang sekarang harus dilakukan oleh Pak Jokowi memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu ini netral? Sebenarnya tidak sulit.
sampaikan saja kepada semua bupati, wali kota, dan gubernur. Sampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sampaikan kepada KPU dan Bawaslu bahwa saya perintahkan kalian netral semuanya dan saya akan awasi dan masyarakat mengawasi. Apabila terjadi kecurangan, jangan dibela, langsung disidangkan. Dan ingat, khususnya untuk prajurit TNI, siapapun dia, agama apanya, mereka pernah bersumpah di atas kitab sucinya masing-masing, mengatakan demi Allah saya bersumpah. Kalau membantah itu, siapapun yang merintah, berarti TNI tidak takut sama Tuhan itu. Kualat dia, durhaka dia. Umurnya muda tapi cara berpikirnya tua, tidak membawa hal-hal baru yang baik, forward. Oke, jadi Gibran ini anak muda tapi sebenarnya tidak bisa dikategorikan merepresentasikan anak muda. Kira-kira seperti itu? Iya, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa Ulan? Bisa. Karena menurut aku maksudnya dia kan bisa seperti itu gara-gara ada sesuatu yang di belakang atau ada yang mendukungnya dari belakang atau itu bapaknya sendiri gitu. Coba kalau misalkan kita bandingin sama orang-orang yang lebih kompeten, mungkin kan banyak sekali nih anak-anak muda yang bisa melakukan bahkan mungkin lebih pintar dari Gibran. Iya, dari Gibran. Tapi karena dia tidak mempunyai akses tersebut, jadi dia punya ketakutan untuk melakukan atau melangkah ke hal tersebut gitu. Harusnya kan pemerintah ini memberikan contoh atau memberikan titik terang buat mereka supaya mereka bisa maju ke situ gitu. Ganjar Pranowo memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ganjar mendorong pemberian efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia melalui pemiskinan dan memasukkan mereka ke penjara Nusa Kambangan. Demi mendukung hal tersebut, Ganjar mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset pelaku korupsi supaya segera jadi UU. Selain itu, Ganjar juga akan melakukan penguatan KPK melalui revisi PP yang berlaku supaya lembaga anti rasuah tersebut semakin kuat dalam memberantas korupsi. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Education of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.